Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang keunggulan investasi jangka panjang. Nah, dalam berinvestasi tentunya time frame sangat-sangatlah penting karena akan mempengaruhi baik itu metode, baik itu tujuan, maupun juga mental dan mindset kita dalam berinvestasi. Ada beberapa keunggulan sebenarnya yang kita dapatkan ketika kita berinvestasi di jangka waktu yang panjang. Yang pertama, kita akan dapat banyak waktu untuk menentukan pilihan. Karena kita punya time frame jangka panjang, maka dalam memilih saham jadinya tidak terburu-buru, ya. Kita bisa lebih leluasa untuk memilih. Kita tidak jadi investor yang FOMO, takut ketinggalan, tetapi kita bisa meluangkan waktu yang banyak untuk memilih. Kenapa? Karena ya memang mau berinvestasi untuk jangka panjang. Jadi ya walaupun harus 1 minggu, 1 bulan, bahkan mungkin lebih, menganalisa dan menemukan saham terbaik di harga yang pas, jadi suatu hal yang lebih mudah, jadi suatu hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Dengan banyaknya waktu untuk menentukan pilihan, sekalipun masih ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan, tetapi setidaknya kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita harus menanggung resiko kerugian itu jadi lebih terminimalisir. Ya tentu ketika semakin kita meminimalisir resiko, berbanding terbalik, yaitu kemungkinan profit kita akan jadi lebih besar. Nah, itu bagian pertama kenapa kita harus memperhatikan keunggulan dari investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, dengan berinvestasi jangka panjang, maka kita akan mudah untuk membuat rencana investasi kita. Ya, seperti contoh mungkin bagi Anda yang lagi berjuang untuk mendapatkan rumah misalnya, atau mungkin ingin membeli mobil atau barang-barang yang menurut Anda sangat dibutuhkan dalam kehidupan Anda, kan daripada Anda kredit yang membuat harganya berlipat-lipat kali ganda, seandainya itu masih bisa ditunda untuk beberapa waktu ke depan, kenapa tidak memilih untuk berinvestasi saja dengan catatan untuk berinvestasi jangka panjang, sehingga dalam pengambilan keputusan akan lebih tepat, sehingga rencana investasi pun itu akan lebih terarah, ya. Kalau kita mau beli rumah, kalau kita cicil yang secara hitung-hitungannya uang yang akan kita keluarkan jadi lebih banyak, ya sekiranya itu masih bisa ditunda kan. Entahkah contoh kalau rumah kita sewa dulu sambil kita berinvestasi dengan benar untuk jangka panjang, biasanya itu kalau dihitung dengan tepat, berinvestasi dengan benar untuk time frame-nya jangka panjang, sangat besar kemungkinannya untuk memperkecil biaya yang akan kita keluarkan. Selain itu, dalam membuat rencana investasi, kita kan akan lebih matang lagi ya, karena punya banyak kesempatan untuk berpikir, punya banyak kesempatan untuk ya menganalisa lah dengan benar akan kemana arah investasi saham, akan dipakai untuk apa, berapa modal yang akan terus Anda akumulasi dalam investasi Anda, berapa return yang Anda harapkan, dan lain-lain sebagainya. Anda akan jadi lebih mudah membuat rencana investasi jika Anda berinvestasi untuk jangka waktu yang panjang. Berbeda ketika Anda justru tidak punya kemauan untuk berinvestasi jangka panjang, ya tentu dalam hal-hal yang ini pun, sekalipun ini adalah suatu hal yang penting, ini bisa terabaikan. Karena Anda sepertinya dipacu dengan waktu. Ya, Anda diburu dengan waktu yang membuat Anda justru bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan yang salah, yang menyebabkan ya perjalanan investasi Anda itu justru besar kemungkinannya akan mengalami kerugian. Nah, yang ketiga, keunggulan investasi jangka panjang bisa kita dapatkan yaitu dengan banyak pilihan metode investasi. Ya, ada banyak
pilihan metode investasi yang bisa kita gunakan ketika kita mau berinvestasi jangka panjang. Seperti contoh, jika Anda punya kemampuan untuk menganalisa saham-saham yang memang sekarang lagi merugi, ya, entah karena seperti suku bunga mungkin yang masih terlalu tinggi, ataukah karena memang tren daripada sektor bisnisnya masih kurang bagus, atau ada sentimen-sentimen yang lain, entahkah dari luar maupun dari dalam perusahaan itu, yang membuat perusahaan itu memang masih merugi. Tetapi Anda punya kemampuan untuk menganalisa, dan Anda tahu ke depan saham ini bisa bagus, ya, dia bisa profit, bahkan dia bisa tumbuh. Nah, tentu untuk Anda membeli saham-saham seperti ini, Anda butuh jangka waktu yang panjang. Karena ketika membelikan saham seperti ini mungkin lebih cocok dikategorikan saham-saham yang turn around. Ya, kita tidak tahu apakah kita beli bulan ini, apakah dia bisa langsung berbalik bulan ini, atau malah mungkin tahun depan, 2 tahun depan, bahkan mungkin 5 tahun depan. Tapi kan kalau Anda punya keyakinan, apalagi mungkin Anda punya kemampuan di bidang di bisnis tersebut, dan Anda yakin saham tersebut bisa turn around, maka kan Anda akan lebih mudah, ya, Anda akan bisa memilih metode investasi dengan turn around ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu juga mungkin kalau Anda merasa, tapi kan saya kurang mampu, ya, dalam menganalisa saham, saya kurang waktu juga untuk menganalisa saham. Kan Anda bisa menggunakan metode dividen investing. Ya, cukup membeli saham-saham yang secara kinerjanya stabil, ya, kemudian rutin membagikan dividen setiap tahun. Apalagi kalau Anda lihat dari histori pembagian dividennya di tahun 2020 bahkan 2021 waktu saat dipengaruhi oleh COVID, namun dia malah memberikan dividen. Seperti ada salah satu contoh saham, kalau saya tidak salah itu saham auto, ya. Justru di saat COVID malah walaupun dia minus, dia membagikan dividen. Nah, ini kan jadi suatu hal yang bisa Anda praktekkan. Metode investasi Anda itu bisa lebih banyak lagi ketika Anda berinvestasi untuk jangka waktu yang panjang. Contoh lagi, ketika Anda mungkin mampu mencari saham-saham yang growth, ya, bertumbuh. Tapi kan sekalipun saham tersebut adalah saham yang growth, pertumbuhannya bahkan cepat, kan seringkali tidak langsung mendapat apresiasi dari market. Butuh waktu untuk menunggu saham-saham seperti itu. Ada yang bahkan menunggu 2-3 tahun, 4 tahun, baru kemudian ketika naik, bahkan dia bisa naik sampai 4-5 kali bagger. Nah, ini bisa tercapai jika kita menggunakan time frame kita itu untuk jangka waktu yang panjang. Itulah kenapa saya menyebut bahwa keunggulan investasi jangka panjang salah satu ini adalah banyak pilihan metode investasinya. Dan mungkin Anda punya pemahaman juga tentang metode-metode investasi yang lain yang ternyata itu bisa maksimal apabila Anda berinvestasi untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya, keunggulan dalam investasi jangka panjang itu lebih kecil risikonya, ya. Ketika Anda membeli saham untuk jangka panjang, ya, seringkali kan kita, bukan seringkali lagi, tapi pastilah kita akan berhadapan dengan fluktuasi. Nah, memang mungkin untuk kuartal pertama ketika Anda membeli, dia mengalami penurunan bahkan puluhan persen. Tapi kalau saham yang Anda beli itu adalah saham yang bagus, itu besar kemungkinan di kuartal-kuartal selanjutnya atau bahkan di tahun selanjutnya dia bisa berbalik arah, bisa bertumbuh, bisa menjadi bagus secara harganya, dan floating loss yang Anda alami berbalik menjadi floating profit. Jadi resikonya jadi lebih kecil ketika kita investasi untuk jangka panjang. Sebaliknya kalau kita investasi untuk jangka pendek, resiko akan jadi lebih besar. Kenapa? Karena ketika dia turun, ya, sedangkan mungkin kita hanya berencana untuk investasi membeli saham tersebut hanya untuk misalnya 6 bulan, dan ternyata sampai 6 bulan saham tersebut bukannya naik malah turun, maka kemungkinan besar kan Anda akan menjualnya. Nah, ini yang menjadi poin penting juga harus dipikirkan, bahwa keunggulan investasi jangka panjang itu akan lebih kecil resikonya. Sudah lebih kecil resikonya karena bisa menang dari fluktuasi harga saham. Juga dengan berinvestasi jangka panjang kan kita akan lebih jarang, ya, melakukan jual beli.
Sehingga untuk risiko uang kita itu berkurang karena biaya fee, administrasi, dan lain sebagainya, itu jauh lebih kecil. Ya, sekalipun memang masih ada biaya fee, tapi kan karena kita investasi jangka panjang, jual beli kita itu jarang. Ini juga akan memperkecil risiko uang kita itu tergerus hanya karena biaya-biaya fee dan biaya administrasi. Bahkan dalam investasi jangka panjang ini, ketika Anda membeli untuk dividen investing ya, oke, mungkin tahun pertama Anda rugi, tahun kedua mungkin bahkan Anda masih floating loss. Bahkan saya pernah membahas di salah satu video saya tentang PTBA ketika membeli PTBA di tahun 2019 ya, sampai dengan tahun 2024 secara capital gain dia malah turun, minus. Tetapi ketika digabungkan keuntungan melalui dividen, kemudian dikurangi dengan floating profit yang dialami dalam 5 tahun, justru masih profit 121%. Nah, ini yang seharusnya menjadi gambaran bahwa investasi jangka panjang itu jelas sekali sangat memperkecil risikonya. Coba Anda bayangkan Anda beli PTBA hanya dalam waktu 1 tahun, mungkin di saat itu kemudian ketika COVID, wow, berapa puluh persen Anda akan rugi. Tapi dengan menggunakan jangka waktu yang panjang, sekalipun secara capital gain rugi, tetapi ketika ditambah dengan dividennya, akhirnya justru malah cuan, bahkan beggar ya. Dan poin yang terakhir yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini, keunggulan investasi jangka panjang yaitu lebih cocok dengan prinsip investasi. Ya, namanya juga investasi ya, unsur yang paling utamanya kan ya adalah menanamkan modal. Ya, kalau istilah menanam ini kan biasanya untuk sesuatu yang lebih bagus, lebih banyak penghasilannya ya ketika kita menanam untuk jangka waktu yang lama. Maka saya menganggap untuk investasi jangka panjang itu keunggulannya di hal ini. Sederhananya kan ibaratnya kita menanam suatu benih ya. Mungkin ya ketika kita menanam di tanah yang bagus, ya kemungkinan besar dia akan tumbuh lebih cepat dengan hasil yang lebih maksimal. Tapi terkadang kita juga menanam di tanah yang bagus tetapi musimnya yang kurang bagus, sehingga hasilnya bisa tidak maksimal, bahkan mungkin ibaratnya kalau dalam pertanian kita bisa gagal panen. Tapi karena kita punya waktu yang panjang, oke, gagal panennya di tahun pertama. Tetapi tahun kedua kan masih ada kesempatan, apalagi tahun ketiga dan tahun keempat. Dan biasanya seiring waktu, sekalipun kita mungkin pernah gagal di satu kesempatan, di satu kali di tahun-tahun tertentu, tetapi seiring waktu ketika itu kita tekuni, ketika itu kemudian kita terus benahi, hal-hal apa yang masih kurang kita benahi, hal-hal yang sudah bagus kita pertahankan, biasanya justru ibaratnya kan hasil itu tidak akan membohongi usaha. Semakin baik usaha kita ya semakin baik juga hasil yang akan kita dapatkan. Tetapi itu harus dipadukan dengan waktu, ya, bersahabat dengan waktu. Mungkin menjadi bagian terakhir dalam pembahasan kita ya, dalam hal investasi jangka panjang ini, sekalipun memang kita punya kebebasan untuk memilih berapa waktu yang bisa kita gunakan dalam berinvestasi, entahkah itu 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 hari, tetapi untuk hasil yang maksimal dalam investasi ya jelas sekali bahwa investasi untuk jangka panjang ini adalah yang terbaik. Dan memang untuk mendukung hal ini tentu ada beberapa bagian penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu kesabaran, terus investasi pada diri sendiri ya, karena dengan demikian Anda akan makin paham dengan investasi. Kemudian juga Anda bisa akumulasi modal Anda, dan berkaitan dengan modal juga ya tentu untuk bisa investasi jangka panjang ya Anda harus menggunakan uang dingin, uang yang bahkan dalam dibilang itu dalam kemungkinan terburuknya bahkan
Ya kalaupun hilang ya Anda sudah siap dengan semua itu. Sama kan kalau kita juga berbisnis, terkadang kita memang rugi. Sudah sewa tempat, sudah siapkan alat-alatnya, bahkan sudah menjalani bisnis itu mungkin berbulan-bulan, tapi pada kenyataannya malah hanya rugi. Ya, kurang lebih seperti itu dalam investasi saham. Tetapi kan kalau kita mau terus berjuang, biasanya ya resikonya akan makin kecil dan kemungkinan untuk profit itu jadi lebih besar. Jadi saya mau tutup dengan ini ya, dan berkali-kali ini saya sampaikan dalam video saya, pastikan gunakan modal itu uang yang bersifat dingin, bisa tertahan bahkan mungkin 5-10 tahun bisa tertahan di RDN Anda. Itu akan buat Anda jadi aman, jadi tenang. Oke, tetap semangat dalam investasi. Tuliskan pandangan Anda, bahkan kritik Anda di kolom komentar untuk jadi pembelajaran bagi kita semua. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.